Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivia Febriana Grifina dengan NPM 21130533050. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Saya akan memaparkan resume dari materi yang telah saya pelajari tentang salam pramuka, sifat dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Materi pertama yakni salam pramuka. Salam pramuka merupakan perwujudan dari penghargaan seorang pramuka bagi pramuka lainnya. Salam pramuka ini berfungsi untuk melahirkan kedisiplinan dan ketertiban yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar. Salam pramuka digolongkan menjadi 3 macam, yakni salam biasa, yakni merupakan salam yang diberikan bagi sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat terlebih dahulu, dialah yang wajib memberi salam terlebih dahulu tanpa baba. Tidak pandang pangkat, tua maupun muda, salam tersebut dapat diberikan sembari melakukan aktivitas seperti biasa. Contohnya seperti sedang duduk, naik sepeda, ataupun kendaraan yang lainnya, alias tidak wajib berdiri. Lalu yang kedua adalah salam hormat, merupakan salam yang diberikan bagi seseorang atau sesuatu yang jabatannya lebih tinggi. Salam hormat ini biasanya diberikan kepada yang pertama, bendera kebangsaan ketika dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara. Yang kedua, jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Yang ketiga, kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, para duta luhur, para menteri, dan pejabat lainnya. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu ada salam kontrak, merupakan salam yang dipertontonkan ketika anggota pramuka sedang dilantik. Pemberian salam pramuka dipertontonkan ketika pengucapan Trisatya atau Dwi Satya. Materi kedua yakni sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi konversi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu A. Nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu ada yang B, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan tingkat, suku, dan bangsa. Lalu yang ketiga ada universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar metode kepanduan. Lalu materi yang ketiga ada ketingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pandega hanya 1 tingkatan. A. Tingkatan pramuka siaga. Siaga mula, siaga bantu, siaga rata. Lalu ada tingkatan pramuka penggalang yang isinya penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Lalu ada tingkatan pramuka penegak yang isinya penegak bantera, penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang, umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak, dan umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan pramuka andalan untuk anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamosaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Nah, cukup sekian pemaparan resume dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.